Bu, nek ngerti beser-beser sesuk lungguhe ning pinggir kono cedak WC kono. Mbok tak melumpat kangelan ya. Untuk itu halo. Karena hidup ini pasti akan mati, di dalam setelah kematian ada kehidupan. Rasulullah selalu hidup ini akan selamat, kuncinya ada 4. Ada berapa? 4. Lanjut nggak ini? Biasanya sampai jam berapa? Subuh ketok neng ngapusi. Ya silakan, kamu sampai subuh di sini, saya pulang nanti ya. Sudah aja ya. Iki nek neng TV wis tanda tangan ping 3 aku. Paham nggih, Pak Pur? Nggih. Nabi mengatakan Nabi itu tidak pernah lupa 4 ini. Mudah-mudahan cukup waktunya, tapi kalau enggak nanti disambung berikutnya. 1, Rasulullah itu kunci hidup kita ini, hidup menjelang kematian dan mati itu pasti. Setelah kematian ini ada kehidupan yang abadi. Untuk itu 4 ini diusahakan. 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Hidup itu yang penting selamat dulu dalam beragama. Pun kalau sudah selamat dalam beragama semuanya beres. Yang kedua nanti wa'afiatan jasad. Bagaimana afiat? Kenapa yang diminta afiat bukan sehat? Karena yang sehat belum tentu afiat. Ada orang sehat segar bugar tapi tidak afiat karena kesehatannya tidak dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Bu, Bapak, yang bikin dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan laut. Sing gawe pagar laut sampai 30 kilo, kira-kira itu orang sehat apa orang sakit? Sehat, nek sakit ra iso gawe tembok yang ngono kuwi. Tapi afiat enggak itu? Enggak. Yang ngambil uang tambang sampai 300 triliun yang disandra sama Dewi. Itu orang sehat tapi tidak afiat. Yang nebangi hutan sampai banjir di Sumatera itu kira-kira orang sehat apa orang lara kuwi? Sehat tapi tidak afiat. Maka orang minta afiat. Yang ketiga waziyadatun fil ilmi. Minta tambahan ilmu. Ilmu napa? Ilmu napa? Ilmu pengajian niki. Ilmu komputer. Ilmu matematika, biologi, fisika? Enggak. Dan yang keempat, wabarokatan, berkah di dalam rezeki. Bentar. Karena orang itu pengen selamat dunia akhirat, maka yang paling penting adalah bagaimana beragama. Yaitu jaga supaya dia tidak dimarahi Allah, supaya dia taat kepada Allah. Untuk ini sampai para nabi dulu rela mending dibakar hidup-hidup daripada saya harus meninggalkan agama. Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Yusuf pilih di penjara daripada harus melayani ibu-ibu yang senang kepada dia. Halo? Diwaca surat Yusuf. Ya, yes. Yusuf ayat 31. Salamatan. Niki contoh, tolong diperhatikan. Ini penting sekali orang itu sing urip itu selamat ning agama. Nganti nek selamat ning penjara, lebih baik di penjara. Padahal Nabi Yusuf niki nek jane nglayani mung pira to, nglayani Zulaikha jane ora usah suwe-suwe 10 menit wis rampung. Bu, kula takon Zulaikha niku enom napa tuwa? Tuwa. Lah nek tuwa rasa Zulaikha ya Islamianto wae wegah. Zulaikha niku enom napa tuwa? Enom. Yusuf wis pensiun apa isih enom? Lah kok ora gelem? Karena pengen salamatan, pengen selamat ning agama. Coba
pelan-pelan. Iki nek tak terangke tadi 5 jam, tapi enggak apa-apa. Wis. Yusuf 31. Bismillahirrahmanirrahim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن. Itu ayat berapa? 31. 31. Ya, Imra'atul Aziz itu 32. Maka ketika Imran, ya sudah meleset 1 ya terus enggak apa-apa 31 enggak apa ya. Ayo terus ya. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. Itu kamu berarti kamu motong tengahnya, tidak dari awal. Ya. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Ayo pelan-pelan dibaca, ini tolong diperhatikan baik-baik. Dalam langkah salamatan fidin, Nabi Yusuf malah pilih di penjara daripada melayani Zulaikha. Pertama, ya. Maka ketika perempuan itu mendengarkan cercaan mereka, Ketika itu perempuan yang dimaksud adalah istrinya Al-Aziz. Siapa namanya? Dan nama Zulaikha tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis tidak ada nama Zulaikha. Kata ahli tafsir, halo, serius ngantuk, ini nek tak seriusin neng buri langsung bilahi taufik, untuk sandaran langsung bismika Allahumma. Iki seneng mayang, seneng kono wis teko Sidratul Muntaha, masalah. Masih hidup, Bu? Ya. Lanjut. Assalamualaikum. Ketika Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, mendengar cercaan. Kenapa? Karena waktu itu bojone Al-Aziz sing jenenge Zulaikha tapi tidak dimuat dalam Quran hadis. Karena satu, Zulaikha masih punya rasa malu. Maka pelajaran malam hari ini, wong nek dirasa malu Allah masih hargai. Kenapa malu? Karena waktu mau memperkosa Yusuf, pintu-pintu dikunci. Pintu dikunci, bahkan korden ditutup, CCTV dimatikan, bahkan candid kamera, semuanya tidak ada kamera, tidak ada itu. Beda karo wong saiki. Berbuat begitu malah direkam, digawe video, terus di-share nenggon link, terus eneng situsnya www apa? Biasanya sing buka kayak apa? www apa? Sing biasanya kayak lho. Apa www? Eleh biasanya www apa www. Apa yang biasanya itu? Itu mujahir, orang yang pamer. Zaman sekarang nggak ada malu, Bu. Sampai orang konferensi pers bahwa saya itu kajiannya di sini, di hotel ini, sampai minta tes DNA. Tolong dites DNA, itu anak dari dia. Padahal Allah sudah tutup, dia malah membukakan. Wong maksiat kok malah konferensi pers. Tahu yang saya maksud, Bu? Zulaikha tidak begitu. Zulaikha punya rasa malu. Maka mulih semuanya akan jadi terjaga keimanannya kalau punya rasa malu. Kedua,
Zulekha berakhir dengan taubat. Maka beberapa riwayat sampai mengatakan, beberapa sejarah, akhirnya Zulekha itu nikahnya dengan siapa? Yusuf setelah suaminya meninggal. Iki lanjut nggak ini? Masih bisa ngikuti nggak ini? Tapi dicerca, Allah Zulekha itu apa? Wanita gatel, wanita gatel. Wong budaknya diperkosa, budaknya diperkosa. Kamu belum pernah melihat Yusuf. Maka ya dibaca pelan-pelan ya. Diundangnya lah perempuan-perempuan itu. Perempuan sama yang diundang. Kepaya diundang kayak seragam, eneng nganggo seragam, eneng sing ora, eneng sing wis lunas, eneng sing durung. Semuanya dikasih. Kasih, undang terus dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dikasih tempat duduk biar fokus. Biar semuanya perhatian dulu. Kayak tempat duduk digelar ke karpet, gelar ke tikar, dikai es teh. Apa-apa kuwi? Ya, kayak teh kayak kuwi. Ben teh balap, dikai teh balap. Ya, jelas ya? Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau. Dikasih pisau. Pisau itu bahasa Arabnya sakinah. Karena itu banyak jadi sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Dikasih pisau, semuanya dikasih pisau. Buat apa pisau itu? Untuk memotong jamuan. Untuk motong jamuan. Dadi engko panganane ra iso dipangan kecuali pakai pisau. Riwayat lain buah, riwayat lain memang kayak daging yang harus diiris-iris. Halo? Dikasih pisau. Tadi karena dicercak neng dindi neng WA group, neng Facebook, neng WA, neng nggon TikTok ala Zulekha gatel, maka semua wanita diundang, dikasih tempat terus dikasih pisau. Untuk apa? Motong jamuan. Begitu sudah siap, terus kemudian dia berkata kepada Yusuf. Maka Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Siapa lagi? Ya ora lah nek Yusuf Islamianto ya teneh. Siapa? Mbah Pur ya ketua N. Siapa ya? Siapa kira-kira Mbah Pur ini? Anaknya Didi Kempot, kurang. Belakang. Nek kaya kowe berarti Zulekha katarak. Mandi siapa ya? Ora ana. Ya misalnya saya aja, misalnya. Lah piye meneh ya. Ya timbang liyane tersinggung, maka Yusuf dipanggil. Yusuf! Kaget karena kait mau ngomong dingklo terus kaget. Wis dikai pisau, kai panganan, Yusuf! Kaget. Terus? Keluarlah, dirimu. Tampakkanlah. Maka Yusuf keluar. Misalnya Yusufnya ini ya, Yusufnya keluar. Ya, begitu Yusuf keluar terus ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, maka ketika semua wanita semuanya lihat, yang pakai seragam maupun tidak semuanya yang lihat, ada 3 yang dilakukan. Pertama, ayo lanjut. Kowe malah sing terpesona kowe. Wong kowe Yusuf kowe padha lanange urung eneng obate ya. Malah kowe seneng karo aku ya. Ya. Mereka terpesona kepada keelokan Satu rupanya. Dia terpesona, domblong. Mlo lan heran. Mlongo. Ngoweh. Apa ya? Mlowoh, domblong dan ngoweh.
apa ya? Kagum jadi terhiran-hiran apa basa mriki? Gumun. Gumun nganti wajah manyun. Mak bendunduk. Wah. Bendunduk nganti rasa sadar ngiler-ngiler. Nonton. Satu dia terpesona, yang kedua terus dan dia tidak sadar melukai tangannya sendiri. Yang kedua dia melukai wakato aidiyahuna, dia ngiris-iris jari-jarinya. Padahal pisaunya tadi harusnya untuk apa? Tapi ini yang diiris-iris. Hebat. Jenengan wis tahu nonton wong bagus banget, nonton sinten siap Dude Herlino, Brad Pitt, Deddy Corbuzier atau Tukul Arwana, kowe tiba-tiba ngiris tangannya. Wah, kok satu melongo, kedua ngiris jari-jarinya. Maka kata Zulaikha, hei, kamu baru lihat sekali aja ngiris jari-jari. Nek kowe dadi aku wis ngiris gulumu mendino. Aku mendino ruh. Terus mereka berkata, Maha sempurna Allah. Yang ketiga wis melongo ngiris jari-jari, hadza malakun, apa? Ini maha sempurna. Subhanallah. Terus ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan sembarang ustaz ya ada. Apa maksudnya iki bukan sembarang manusia iki. Iki ora bahen-bahen iki. Ora mung sembarang, ora mung kaya Kyai Gendeng ora mung kemene ana. Terus ini benar-benar malaikat yang mulia. Ini malaikat saja yang karim. Nanti karim itu di atasnya jamil. Kalau orang ganteng, wong ganteng biasanya nek karim itu ada ganteng, mempesona, berwibawa, mulia. Halo Bu. Jadi nek ketemu wong kuwi pengen selfie. Ngajak foto nang ndi jak foto. Saking menarik. Jadi karim. Maka karim disampaikan kepada Ramadan Karim, Al-Qur'anul Karim. Karim itu menarik, wibawa, mulia, agung. Ini bukan sekedar ganteng. Sudah melongo, mengiris jari-jari. Diteruskan satu ayat lagi, maksud saya terjemahannya aja nggak apa. Ya. Dia istri Al-Aziz berkata, Ya. Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela. Yang kamu celah-celah tadi, kamu mencela-celah tadi, kamu baru lihat sekali ini. Wajar toh kalau aku senang sama dia? Akhirnya semuanya juga senang Bu, semuanya merayu. Terus? Karena aku tertarik kepadanya. Wajar kan kalau aku tertarik, wong kamu juga tertarik gitu. Terus? Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya. Nah, saya goda supaya dia mau dengan saya. Diteruskan ayatnya. Tetapi dia menolak. Tetapi menolak. Karena apa? Karena pengen salamatan. Karena pengen selamat agama. Untung sing dadi Yusuf kuwi wong Timur Tengah. Nek Yusuf kowe, oh, Zulaikha wis amburadul wis nanten. Padahal Yusuf masih muda, pintu-pintu dikunci, Yusuf budak. Kok bodoh men Yusuf iki. Mbok dilayani paling 15 menit lah paling rampung. Bu. Kira-kira sing wajar iki wong lanang memperkosa wanita apa wanita memperkosa wong lanang? Sampai dua-duanya kita kurang ajar wian. Wong lanang kok diperkosa to Bu? Wong bayar murah we gelem. Gratisan we mesti mangkat kok. Maka hebatnya Yusuf, salamatan fidin. Teruskan ayatnya terus. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan. Ya, dia dipenjara. Wong kowe iki penak-penak kaya ora gelem maka dipenjara. Kenapa? Maka Yusuf terus mengatakan dan apa? Dia akan menjadi orang yang hina. Ya, akan jadi orang hina karena apa? Karena enggak mau
kepada putri, apa, istri raja kok nggak mau, kok nolak, kok goblok men Yusuf. Terus? Wahai Tuhanku, Ya. penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Nah, jadi sebetulnya ayat ini nanti ada pembelajaran baik. Sebenarnya Yusuf ini baik karena punya keimanan. Apa katanya? Penjara lebih disukai daripada Ki enggak tak kira iki. Penjara lebih aku sukai daripada melayani wanita. Nek kowe pilih melayani wanita apa pilih penjara? Karena salamatan fiddin. Meskipun nanti kalau dibahas tafsirnya sebetulnya Yusuf nggak usah ngomong gitu. Sebab ngomong gitu akhirnya terkabul betul di penjara. Padahal kalau Allah pengen nolong nggak usah ngomong di penjara. Ini kamu itu calon nabi, kamu itu nabi, kok ngomong kayak kono. Jadi ya Allah jagalah aku dari godaan wanita-wanita. Karena yang menggoda banyak. Mbok saya itu ini nek kene ora, ya Allah jadikan mereka menggoda saya ya Allah. Semua orang TP tebar persona. Masya Allah, bu, dibacai, Pak. Sesungguhnya diulang, dibaca ulang. Sesungguhnya penjara hilang ya. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ya, terus. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Ya, nanti dalam riwayat lain waktu mau melayani itu ada burhan. Burhan itu adalah ada suara dari bapaknya, Yakub. Maka Yakub terbayang, Yusuf, kamu orang baik-baik, ngapain berlaku seperti itu? Karena Yusuf juga senang, dia juga senang. Kamu keturunan orang baik-baik, kowe iki trah wong apik, jangan, kowe iki keturunan nabi, jangan kau layani. Bagaimana bapak punya kesan pada anak, sekarang anak enggak pernah terkesan dari bapaknya, karena bapak ratau didik anaknya. Halo Bu, bapak saiki iki ratau ngobrol karo anaknya, nggih mboten? Angger anak nakal sing disalahke, nah kuwi wis pelakune ning kene kabeh. Nah nanti kapan-kapan kita bicara parenting. By the way, salamatan fiddin. Yang kedua wa'afiatan fil jasad. Pokoknya kita minta jasad kita sehat sehingga kita mencari ridha Allah ini. Nanti yang ketiga waziyadatun ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Matematika, biologi, fisika itu penting enggak? Penting, tapi tidak 100% dipakai. Saya dulu ngajar matematika, Bu. Ada diferensial, integral, sinus, kosinus, ada rumus ABC. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada kimia, Fe itu ferum, Pb itu pelembem, H2SO4 itu, H2O itu air, Ba2SO4 itu bakso. Nah. Tapi kanggo mboten Bu. Sampai hari ini jenengan nek ngelakno minta H2O ngenten. Akar 25 itu berapa? Akar 25 berapa? Ning jenengan neng pasar ngono terus takon, beli tuku jeruk pinten akar 25 ya, Mbak? Yang kepake adalah ilmu ini, ilmu ngaji tiap Selasa napa? Malam Selasa Kliwon ini. Selasa Kliwon ini enggak Nyi Roro Kidul biasanya ini anu. Maka setiap Selasa Kliwon Anda rajin ke sini istiqomah. Ini ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan untuk Mbah Pur. Inilah yang paling penting. Dihadirkan banyak ulama, banyak ini supaya kita sholawat, kita wirid, kita zikir, kita doa. Ini yang beriman, ilmu yang manfaat. Yang keempat nanti berkah karena rezeki yang diminta adalah berkah. Gaji mau berapapun kalau enggak berkah enggak ada artinya. Gimana? Jenengan gajine 50 juta ning ora berkah. Anake tawuran bendina, melu geng motor, klitih, bendina kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah.
ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, lula-lula, tulali, odoain, oon. Suaminya galak, udah hilang berkah. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Apa itu berkah? Nanti saya terangkan berikutnya. Berkah itu ada 4. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Tidak akan dapat berkah kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Maka jangan tinggalkan sholat. Gajimu berapa miliar kok nganti ra sholat. Wong haji itu enggak haji boleh enggak karena miskin, boleh enggak? Orang enggak puasa karena sakit, boleh enggak? Orang enggak zakat karena enggak punya uang, boleh enggak? Tapi boleh enggak puasa karena miskin? Orang enggak sholat karena ranti duit. Ngopo kowe ora tau sholat? Ranti duit kok. Lah ngopo ora loro kok kon sholat? Walaupun sakit kita sholat enggak? Maka jangan tinggalkan sepohon kayu daun lebat bu serta walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa. Bapak Ibu, ini pengajian bukan khutbah Jumat. Saya ngajak nyanyi bukan ngajak merenung. Menyenangkan orang itu berpahala. Bapak, wis tak ganu apa wis kesel-kesel tak rewangi rene. Mbok bapak nyenengke kula walaupun ra hafal mbok melu mangap-mangapun lho. Dijak nyanyi melu nyenengke kula mangap-mangapunten. Iki ora khotbah Jumat kok meneng wae ayo. Ulang semuanya. Walaupun panjang rapal, mula kok wis rampung bareng mangapise masalah. Apik. Niki seneng ya alhamdulillah Bapak. Suaranya ya apik, lebih bagus daripada limbat. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya suruh nyanyi sendiri-sendiri? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka Bapak Ibu sedang mendakwai, sedang bikin komitmen, sedang bikin integritas untuk dirinya sendiri. Gajimu berapa miliar, hidupmu berapa ribu tahun, enggak ada artinya kalau kamu enggak sembahyang. Maka tolong jangan tinggalkan Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, berkah itu apa? Anak muda dinasihati itu berkah. Suami menyenangkan istri itu berkah. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Nanti kapan saya bicara tentang ketahanan rumah tangga. Karena banyak kan suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Gimana? Nek karo bojone wong liya iso ngobrol 3 jam, chatting, wah wianan 3 jam karo bojone wong liya. Ning karo bojone dhewe asal jawab. Kong ndi Mas, kong mburi. Arep nang ndi arep maju. Pundhahar wis ramangan modern ya meneh lagi takon. Enten mboten wong lanang ngoten niku? Berarti ya bojomu dhewe kuwi ya langsung enten. Berkah itu ketika istri bisa menyenangkan suami. Wong wedok niku nek nyenengke wong lanang kuwi berkah.
Karena banyak wong wedok sakniki luwih pinter nyenengke wong lanang bojone wong liya daripada bojone dhewe. Nggih mboten? Nek arep jagonge dandan 3 jam nggih mboten? Kerudunge 12 meter puter sana puter naikkan lagi turunkan lagi. Kerudung sing apik niku nganti niki Bu kudune cipute lemah niku miring separuh jadi kena mata satu ke buajak wae. Niku kurang modis Bu. Kuwi miringke sithik ngene. Jadi kurang kuwi anu niki dimiringke rene. Ada 100 tutorial jilbab. Nanti ada cara pakai jilbab, ada unggah ke untuk dikumpulke ning tengah. Dadi nek mlaku koyo nggawa sampah, masyaallah Bu. Enten mboten sing ngoten niku? Ning begitu di rumah bojone teko ya Allah kadang-kadang daster. Seminggu digantung tigo neh, gantung tigo neh. Daster siji penitine 8. Neng Yogyakarta niku kan istilah daster tu Mbah Ringgu. Dikumbah. Nah, pelakune nang kene pelakune. Ilfil. Ketika kehidupan yang rukun, aman, damai, tentram, ini berkah. Keluarga yang sakinah berkah, kematian husnul khotimah berkah. Nanti saya bahas lain kali itu. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Maka pengajian ini membawa berkah kalau kita pulang nanti menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Ciri istri yang baik salah satunya 3. 1, istri yang baik itu 3 saja permintaannya kepada suami. Rungokke iki akeh wong wedok iki. Pengen surga, Bu? 1, mintalah nasihat kepada suami. Kalau ada istri yang suka minta nasihat pada suami, tanda istri itu baik dan suaminya orang baik. Karena wong lanang nek dijaluk nasihat berarti dia itu rungokke Pak Jokir omongan handphone kan. Pura-pura ra krungu. Kalau ada istri, kata ulama, kalau istri suka minta nasihat pada suami, maka suami akan jadi orang baik. Karena enggak mungkin suami nasihati kalau dia tidak jadi orang baik. Jadi minta nasihat. Kedua, minta doa. Tolong istri kalau ingin suaminya baik, dianya baik, minta doa. Hari ini suami-suami banyak mendoakan istri orang daripada istri sendiri lebih banyak. Rasulullah biasa mendoakan, bahkan doa kadang-kadang Rasulullah itu doa tahajud, tiba-tiba tahajud itu mau sujud itu ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu dalil sentuhan enggak sengaja bukan karena syahwat, suami istri tidak membatalkan wudu. Karena Rasulullah pernah minggir kiwi. Karena rumahnya kecil, enggak seperti rumahnya Mbah Pur. Kecil gini. Maka besok, mulai besok, nek eneng suami lagi tahajud, ibu langsung pindah tidur, arep sujud ke ono sikil. Insyaallah ora dijiwit wong wedok micek tok masyaallah badan. Dan kadang-kadang waktunya berdoa Aisyah radhiyallahu anha di pangkuan Rasulullah. Maka mulai besok biasakan Bu minta doa terus ibu tidur di pangkuan suami. Supaya suaminya itu tahu yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas. Insya Allah suami istri yang baik. Yang ketiga, minta maaf. Karena wanita di Indonesia ini jarang sekali mengaku salah. Salahnya wong mayang hanya setahun sekali pas lebaran. Itu pun copy paste seputih kapas sejernih embun nyebar godong koro jaluk ngapura. Nah, wong saya pernah buat gitu kembali ke saya. Oh sing gawe aku dikirim-kirim aku meneh. Minta maaf. Kalau ada istri sering minta maaf,
maka nanti kesalahan suami pun dia merasa, oh iki nyindir aku sing serep salah. Tadi minta apa tadi? 1? Rana sing eling minta apa? 2 minta apa? 3 minta apa? Nggak usah ragat, karena sekarang wong itu ngerjak foto, minta uang belanja. Udah itu aja, kesel aku. 2 jam ya. Udah itu aja, mungkin ada, biasanya ada pertanyaan, ada ibu-ibu, bapak ada pertanyaan mungkin tidak ada, baik sini ada mungkin tidak ada, baik di sana ada pertanyaan mungkin tidak ada, baik kalau tidak ada saya rasa itu aja. Udah cukup mungkin. Ada pertanyaan bapak ibu-ibu? Enggak ada, baik. Di sini ada enggak pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, udah saya rasa itu aja. Bapak ibu saya habis subuh, besok masih ada lagi. Ini sambung menyambung saya belum. Ini udah itu aja. So ben kesel bu. Ya, saya rasa itu lagi. Sekali lagi jadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Tanda kita dapat keberkahan malam hari ini, kita komitmen pulang dari sini semua jadi lebih baik. 1 sholawat, 1 apa dulu? Makhlul qiyam. Kalau gitu sebelum makhlul qiyam, tangan kanan diangkat semuanya. Ya, ditempelkan ke pundak sebelah kanannya, di kanannya, ya, kanannya, di sebelah kanan, di kanan. Kanannya, jangan pundaknya sendiri, ke kanan. Ibu, ya, tempelkan ke kanan, ya. Tempelkan ke kanan, semuanya ikuti saya, tempelkan kanan. Yuk, semuanya ikuti saya. Bu. Semuanya ikutin saya, ditepuk sebelahnya. Bu. Pak. Mbak. Dik. Malam ini kita ngaji untuk jadi orang yang lebih baik. Kita berjanji akan baik kepada pasangan. Pulang dari sini uang belanja ditambah. Jangan suka marah, jangan suka ngerasani, supaya kita dapat keberkahan dari pengajian. Tangan kiri, ke kiri, ke kiri ya semuanya. Ayo ke kiri, udah. Pak. Bu, saudaraku, sahabat surgaku, bestiku, memang benar selama ini saya pelit, saya medit, enggak pernah ngoleh-olehi, enggak pernah baik. Saya sering komen negatif di WA Group. Mulai besok kalau saya WA yang tidak menyenangkan, WA handphone saya sedekahkan kepada kamu. Malam ini tolong saya dimaafkan. Lebur dosa-dosa kita, ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Hutang piutang yang belum lunas malam ini juga tolong diikhlaskan, jangan ditagih lagi. Kita semuanya sudah berjanji ketemu di Mayang dan reuni di surga. Kita jadi orang yang mempesona. Kamu jadi saksinya. Jabat tangan kanan dan kiri, jabat tangan kanan kiri, jabat tangan kanan kiri semuanya.
Semuanya jabat tangan kanan sama kirinya, sudah semuanya. Baik, Bu Ibu influencernya, udah nanti jangan terlalu lama, biar ini kita khidmat. Yai Hamid nanti kita mohon keberkahannya, doa untuk kita semuanya. Untuk alhamdulillah ada sesepuh kita, orang tua kita, ada kiai kita. Tolong Bapak Ibu influencernya, sebelum nanti ada doa, ada yang paling berhak kita doakan adalah orang tua. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung atau yang mengasuh, 2 mertua. 3 orang yang sepuh di antara kita. Mohon maaf Mbah Pur, semuanya ada orang tua di sini. Para pejabat, para orang tua kami kamu di Sukoharjo ini orang tua kami. Maka tolong orang tua-tua kita didoakan, kalau perlu bayangkan wajahnya, sebut namanya, sebut nama Bapak Ibu kita. Nanti Kiai Hamid akan memimpin doa kita semuanya. Udah, sepenuhnya saya serahkan. Saya perlu kesini lagi nggak tahun depan? Ya tergantung Mbah Pur. Enggak apa-apa, di tempat lain masih lumayan ya. Insyaallah mohon doa restunya, karena malam Sabtu saya di Mapolda akan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh agama yang sekarang lagi agak ini di Mapolda Jawa Tengah, langsung ke Surabaya, seminar parenting sekolah Islam terpadu seluruh Surabaya, baru malam langsung terbang ke Hong Kong. Ke Hong Kong 4 hari, enggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Dah, saya rasa itu saja. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.